Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3, sebelum mempresentasikan materi yang akan kami bahas, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Niputu Eni Risnawati dan teman saya Niluh Kadek Sri Damayanti, Kadek Amestiana Dewi. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang rangka konseptual suatu model. Yang pertama, pemakai statement keuangan dan kepentingannya. Yang kedua, aspek dan versi tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan versi PASB dan menjelaskan penalaran yang mendasarinya. Yang keempat, karakteristik kualitatif informasi dan menjelaskan makna dan hubungan antara karakteristik. Yang kelima, elemen-elemen statement keuangan dan mendefinisinya. Yang pertama itu pemakai statement keuangan dan kepentingannya. Dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang dituju atau berkepentingan dan kepentingan mereka sangat beragam. Misalnya, PASB merinci pemakai potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan. Kepentingan pemakai juga beragam, tidak hanya antara kelompok pemakai tetapi juga di dalam kelompok pemakai. Beragam kepentingan antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Jadi, penentuan tujuan merupakan suatu proses yang kompleks. Yang kedua, aspek dan versi tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Dalam menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi atau pelaporan keuangan yaitu pertama, menyediakan informasi untuk sehimpunan pemakai umum yang mempunyai bermacam-macam kepentingan keputusan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui atau teridentifikasi. Pendekatan, penentuan tujuan dan implikasi pelaporan. Pendekatan pertama, pada statement keuangan umum, pemakai yang dituju yaitu kelompok pemakai 1, kelompok pemakai 2, kelompok pemakai 3, kelompok pemakai 4, dan kelompok pemakai 5. Pendekatan kedua, seperangkat laporan keuangan pada statement 1, pemakai yang dituju pada kelompok pemakai 1, statement 2, pemakai yang dituju kelompok pemakai 2. Laporan 1, pemakai yang dituju kelompok pemakai 3. Laporan kedua, pemakai yang dituju kelompok pemakai 4. Laporan 3, pemakai yang dituju kelompok pemakai 5. Aspek sosial tujuan pelaporan. Sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individual juga memaksimumkan tujuan negara. Berkaitan dengan ini, Bloom dan Eggers pada tahun 1995 mendeskripsi 3 macam tujuan kegiatan sosial atau masyarakat dan implikasinya terhadap penentuan tujuan pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, tujuan fungsional atau functional objectives, merupakan tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individu di dalamnya. Yang kedua, tujuan bersama atau common objectives adalah
satu atau beberapa subhimpunan tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Yang ketiga, tujuan kelompok dominan atau dominant group objectives adalah kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Tujuan kelompok dominan menjadi tidak relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan versi FASB dan menjelaskan penalaran yang mendasarinya. Tujuan pelaporan versi FASB yaitu merekayasa laporan keuangan dengan pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Penalaran yang mendasari FASB adalah proses perekayasaan yang pada dasarnya adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, bagaimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk laporan keuangan, sehingga orang yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fisik operasi perusahaan seperti mengunjungi kantor atau pabrik perusahaan. Penalaran dalam perekayasaan laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi standar dan praktik yang berjalan dan mengembangkan atau memperbaiki standar atau pabrik di masa akan datang. Selanjutnya, karakteristik kualitatif informasi dan menjelaskan makna dan hubungan antara karakteristik. Karakteristik kualitatif informasi serta maknanya. Yang pertama, dapat dipahami atau understandability merupakan informasi akan dianggap berkualitas jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan. Yang kedua, revalensi merupakan informasi dikatakan relevan jika memiliki nilai umpan balik atau feedback value, predictive value, ketepatan waktu atau timelines. Yang ketiga, reliabilitas merupakan informasi dikatakan dapat diandalkan atau memiliki karakteristik kualitatif reliabilitas jika informasi tersebut dapat diuji atau verifiability disajikan secara tepat dan relatif bebas dari kesalahan serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau netral. Yang keempat, komparabilitas merupakan memungkinkan pemakai informasi akuntansi mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang nyata dalam peristiwa ekonomi antar perusahaan. Yang terakhir, konsistensi merupakan perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk kajian-kajian yang serupa dari periode ke periode, maka perusahaan tersebut dianggap telah konsisten dalam menerapkan standar akuntansi. Hubungan antara karakteristik yaitu di mana informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pemakai sehingga memiliki umpan balik dan seseorang dapat langsung mengambil keputusan atau informasi tersebut, serta informasi harus bersifat netral atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga pemakai informasi akuntansi dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang nyata dalam peristiwa ekonomi. Bila pemakai informasi sudah mengidentifikasi informasi akuntansi tersebut, maka pemakai informasi atau perusahaan lain dapat konsisten dalam menerapkan standar akuntansi. Materi selanjutnya yaitu elemen-elemen statement keuangan dan mendefinisinya. Atas dasar karakteristik kualitatif informasi atau keterandalan, khususnya ketepatan penyimbolan dan keberpautan, tujuan pelaporan keuangan atau informasi semantik yang harus dilaporkan, FASB mengidentifikasi elemen-elemen spesifik penting sebagai berikut. Pertama, untuk entitas bisnis, 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas atau aset bersih untuk entitas non-bisnis, 4. Investasi oleh pemilik, 5. Distribusi ke pemilik, 6. Laba komprehensif, 7. Pendapatan, 8. Biaya, 9. Untung, 10. Rugi, 11. Aliran kas dari kegiatan operasi, 12. Aliran kas dari kegiatan investasi, dan 13. Aliran kas dari kegiatan pendanaan. Yang kedua, elemen aset bersih untuk entitas non-bisnis. 1. Aset bersih terbatas permanen,
2 aset bersih terbatas sementara, dan 3 aset bersih terbatas tak terbatas. Definisi elemen. Yang pertama ada aset. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. 3. Ekuitas atau aset bersih adalah kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi dengan kewajibannya. Dalam sebuah entitas bisnis, ekuitas merupakan kepentingan kepemilik. Ekuitas memegang saham diklasifikasikan menjadi 2 komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. 4. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan aktiva bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transfer sesuatu yang bernilai dari entitas lain kepada perusahaan tersebut untuk mendapatkan atau menaikkan kepentingan pemilik. 5. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan aktiva bersih sebuah perusahaan yang diakibatkan oleh pemindahan aktiva, penyediaan jasa atau pencipta kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik akan menurunkan kepentingan kepemilikan dalam perusahaan. 7. 6. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat pentransferan aset, penyerahan jasa, dan penimbulan kewajiban oleh badan usaha tersebut kepada pemilik. Distribusi ke pemilik mengurangi hak kepemilikan atau ekuitas dalam suatu badan usaha. 7. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aset lainnya pada suatu entitas atau penyelesaian atau pelunasan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. 8. Biaya adalah aliran keluar aset atau penyerapan aset lainnya pada suatu entitas atau penimbulan kewajiban entitas tersebut atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. 9. Untung adalah kenaikan dalam ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali kenaikan akibat dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Yang terakhir, rugi adalah penurunan dalam ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali penurunan sebagai akibat dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.